nama saya Sri Ayu dari Biologi D semester 5. Di sini saya akan menjelaskan bahasan kuis tentang fisiologi organ reproduksi pada laki-laki. Adapun soal yang pertama yaitu apa sajakah hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki. Yang kedua yaitu bagaimana proses spermatogenesis terjadi. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menjaga kualitas sperma. Yang keempat yaitu bagaimana alur pengeluaran semen. Dan yang kelima yaitu apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu tentang hormon apa sajakah yang berperan penting bagi organ reproduksi laki-laki. Yang pertama yaitu ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Hormon ini sangat penting pada organ reproduksi laki-laki karena dapat menghasilkan sperma. Yang kedua yaitu ada luteinizing hormone atau hormon LH. Nah, saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron karena sebagai hormon utama pada pria. Yang ketiga yaitu ada hormon testosteron. Pada testosteron pada masa pubertas memiliki berbagai perubahan fisik seperti pembesaran testis dan skrotum. Soal yang kedua yaitu bagaimana proses spermatogenesis terjadi. Pada spermatogonium ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan penggandaan, yang kedua yaitu tahapan pertumbuhan, dan yang ketiga yaitu tahapan pematangan. Pada tahapan penggandaan, sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang sehingga dia membentuk spermatogonium, yang mana spermatogonium ini tunggal. Nah, sperma ini nanti akan mengalami tahapan keduanya, yaitu pada tahapan pertumbuhan. Nah, pada tahapan pertumbuhan ini spermatogonium dia bersifat diploid, yang mana spermatogonium akan tumbuh dan berkembang menjadi spermatosit. Nah, spermatosit ini nanti akan spermatosit primer yang sudah bersifat diploid. Lalu baru dia akan masuk ke tahapan ketiga. Ada tahapan pematangan. Pada tahapan ini spermatosit primer tadi akan membelah secara meiosis, yaitu dia akan membentuk 2 spermatosit sekunder yang sudah bersifat haploid. Selanjutnya spermatosit sekunder ini yang nantinya akan membelah secara meiosis yang nantinya akan membentuk 4 spermatid haploid. Kemudian setiap spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi sperma yang bersifat haploid juga. Nah, pada tahapan-tahapan tadi, spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma, lalu akan terjadi proses pematangan pada spermatid yang disebut spermasiasi. Nah, proses pematangan sperma dipengaruhi oleh hormon testosteron yang ada hanya pada laki-laki yang berperan pada proses pembentukan sperma. Nah, yang ketiga yaitu cara menjaga kualitas sperma. Yang pertama yaitu dengan cara berolahraga, yang kedua yaitu dengan cara hidup sehat, yang ketiga yaitu hindari merokok, yang keempat yaitu hindari minuman beralkohol. Soal yang keempat yaitu bagaimana alur pengeluaran semen. Alur pengeluaran semen dibagi 3 menurut porsi urutan keluarnya. Yang pertama yaitu porsi 1 adalah hasil sekresi kelenjar Cowperry ke bulbu uretra. Yang kedua yaitu porsi 2 hasil sekresi kelenjar prostat, dan biasanya porsi ini mengandung spermatozoa paling banyak yang berasal dari ampula dan epididymis. Yang ketiga yaitu porsi 3 yang paling banyak mengandung cairan berasal dari vesicula seminalis. Yang kelima yaitu gangguan apa sajakah pada organ reproduksi pria. Yang pertama yaitu ada impotensi atau tidak bisa ereksi. Yang kedua yaitu ada ejakulasi dini. Yang ketiga yaitu ada infertilitas atau kemandulan atau tidak dapat menghasilkan keturunan. Nah, penyebabnya itu bisa berupa fisik atau psikologis. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.